Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali bertemu di sesi kedua. Ini adalah sesi tanya jawab. Jadi di sesi satu sudah ada pemaparan seputar pembelajaran composting kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan teman-teman simak-simak lagi saja tayangannya. Akan saya simpan di channel YouTube saya, namun tidak saya buka. Jadi sifatnya tidak publik. Silakan teman-teman untuk kemudian mengakses kapan saja rekamannya yang ada di ruang member ya, di dalam grup WhatsApp. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya terlebih dahulu boleh raise hand, nanti saya ajak untuk open mic, atau kemudian kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga dituliskan di kolom chatting. Silakan teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, dan apakah ada mungkin teman-teman semua bagaimana kesannya setelah belajar composting dengan metode keluap, dan katakanlah ilmu-ilmu yang diterima apakah bermanfaat atau kemudian ada hal yang menarik dan sebagainya. Silakan, kita selama 40 menit ke depan kita akan bertanya jawab seputar proses composting yang mungkin juga sudah dilakukan. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ada Kak Desma, Kak Pani, ada Kak Endang, Kak Eva juga. Silakan. Saya standby di sini untuk kemudian menerima pertanyaan dari teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan dalam proses compostingnya? Silakan. Atau langsung open mic aja juga boleh. Langsung open mic aja, langsung tanya aja. Wah, kapan ini sudah open? Silakan Kak, gimana? Kak mau tanya nih. Silakan. Jadi sebenarnya kompos ini yang memulai dan menjalankan ini suami saya. Sebenarnya saya. Salam buat Kak suami. Siap. Saya yang agak-agak ngapain sih gitu kan. Nah terus sekarang saya mau mencoba lah juga. Ya. Jadi sebenarnya udah mulai pakai komposter, tapi sejujurnya itu terbengkalai dalam artian nggak pernah dipanen. Ya. Terus kan dulu sempat nyusut tuh, jadi sekarang tuh sampahnya nggak nyusut, terus keluar kayak cacing-cacing gitu, yang warna hitam. Ya. Terutama itu kalau lagi hujan, dia keluar banyak banget gitu. Terus yang mau saya tanyakan ini selanjutnya bagaimana ya untuk penyelamatan komposter yang udah ada, apakah apa yang harus dilakukan lah gitu. Terima kasih gitu Kak. Boleh tanya kapan nih si komposternya itu modelnya apakah ada pintu sampingnya atau nggak ada pintu sampingnya biasanya? Yang ada seperti apa? Bentuknya dia ada kayak apa sih? Karung beras gitu ya, terus di atasnya ada bulatan, bisa dibuka pakai resleting. Ya, kompos bag ya berarti ya Kak ya? Komposternya kompos bag ya? Oke. Berarti belum pernah panen Kak selama ini atau gimana? Iya, belum berani ngambilnya. Belum berani ngambilnya, oke. Baik Kak, terima kasih. Soalnya keluar yang cacing-cacing tadi itu yang hitam-hitam. Betul. Sangat bisa dipahami. Jadi, tapi nanti saya butuh fotonya ya Kak Pani ya, coba tolong difotokan, nanti di grup WhatsApp saya coba mungkin bisa memberikan katakanlah saran yang mungkin lebih asik lagi. Jadi pertama selamat dulu dong buat Kak Suami dan Kak Pani sudah melakukan proses composting, dan karena sudah pernah praktek dan berkendala, itu niscaya akan lebih seru lagi karena kita akan praktek ulang lagi. Kalau saran saya Kak, karena jadi gini, memang yang namanya sisa bahan organik dia adalah sesuatu yang memiliki sumber nutrisi. Ya, dia adalah sebuah sumber nutrisi yang kemudian memang tidak kita nikmati, makanya jadi sisa sebenarnya. Makanya saya kemudian kalau nanti teman-teman lihat saya menyebutkan bukan sampah, ya bukan sampah organik, tetapi saya nyebutnya sisa bahan organik karena memang dia tuh sisa, bukan sampah. Kalau sampah kan kesannya jelek banget ya, gitu. Maksudnya sampah tuh kayaknya udah tidak bermanfaat, tapi karena saya sebutnya sebagai sisa, maka dia adalah sebuah hal yang masih punya manfaat, masih punya nutrisi, bisa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk lain. Nah, ya yang lainnya biasanya di sekitar kita mungkin ada cacing, ulat, semut, tikus dan sebagainya. Nah, itu mereka pasti masih bisa memanfaatkan sisa bahan organik kita. Nah,
apa yang perlu dilakukan terhadap kompos bag yang ada di rumahnya Kak Pani? Saya sih membayangkannya dan saya sarankan kakak dan kak suami coba untuk panen. Ya, dibongkar tuh semuanya si sabun organiknya, apalagi kalau sudah bulanan, udah sering kena hujan dan sebagainya. Saya sarankan dipanen, Kak. Jadi dikosongin dulu kompos bagnya. Ada 2 metode. Yang pertama, kakak tetap pakai kompos bag yang sama untuk proses composting selanjutnya. Lalu metode kedua, kalau misalkan berkenan, itu kakak tambah kompos bag satu lagi. Ya, jadi kompos bagnya itu untuk kemudian proses kompos berikutnya yang sudah sesuai dengan katakanlah tips-tips yang sudah di belajar composting online ini. Karena kalau tidak dipanen, nanti ya dia akan menjadi rumah bagi para organisme-organisme itu, kan nyaman banget dia tinggal di dalam situ, Kak. Apalagi kalau nanti kena hujan, keluar lagi tuh si cacing-cacingnya. Kalau dibongkar pasti lebih banyak lagi cacingnya, udah pasti gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Saya sih membayangkan itu ketika kakak bongkar, itu adalah sudah merupakan pupuk padat berkualitas. Jadi tinggal dipakai aja untuk kemudian berkebun atau kemudian ditaruh di dalam pot-pot atau kemudian kalau misalnya saya nggak mau pakai ya kakak bisa sedekahkan gitu ya si katakanlah kompos ini ke lingkungan kakak gitu, misalnya ada lapangan kosong taruh di situ si komposnya atau kemudian ada tanaman-tanaman di vasum dikasih di situ. Tentu mungkin kalau vasum atau kemudian tanah kosong dan sebagainya perlu komunikasi ya dengan aparat setempat, mungkin ke RT RW atau pihak keamanan dan sebagainya, bahwa yang kakak lakukan di sana bukan buang sampah ya, tapi kakak sedang memberikan nutrisi ekstra kepada tanaman-tanaman yang ada di sana. Begitu Kak. Jadi karena misalkan tidak dibongkar, kira-kira mau diapain? Mau didiemin saja, pasti akan begitu terus gitu. Kita perlu melakukan sesuatu agar hasilnya bisa berbeda, agar si sabar organik ini yang kemudian katakanlah sudah terkompos sekian lama, kalau udah sampai lewat sebulan sih menurut saya pasti sudah jadi kompos banget. Apalagi modelnya kompos bag ya. Kecuali dia modelnya komposter atau bahkan modelnya ember gitu ya, ember tertutup yang kemudian ditumpukin sama segala macam, ya itu mungkin malah nggak akan terurai sama sekali. Karena saya pernah punya pengalaman, sahabat semua. Saya pernah datang ke rumah teman rumah adik kelas yang kemudian dia pesan komposter. Begitu saya sampai ke sana, saya langsung ketemu kan, terus Bang, coba dong lihat komposter saya gitu ya. Terus kemudian saya ke dia sana, baru jarak 2 meter nih teman-teman, langsung aromanya asik nih. Wah, terus dia komentar, iya nih soalnya ibu mertua saya udah mau ngomel-ngomel terus, habis bau terus. Ya, terus begitu saya lihat model bagaimana ngomposnya, saya lagi ini adalah sebuah usaha yang patut diapresiasi karena dia belajar, dia mencoba, walaupun mungkin metodenya masih perlu disempurnakan. Jadi dia punya ember, teman-teman semua, ember bekas cat gitu, udah semua sampahnya jam sudut sana, plung. Ya karena nggak ada lubang di bawahnya, maka kan air lindinya ada di dalam ember itu kemudian membuat bau, sampahnya jadi lembab. Dan tahukah teman-teman semua, begitu saya buka si embernya itu, memang bagian atasnya sedikit menggelap, tapi begitu saya gali, itu di bagian bawahnya sampahnya masih sampah seperti baru kali dimasukkan. Terus saya tanya, ini udah berapa lama? Ya udah sebulan, Bang. Sebulan, tapi kemudian bentuknya kulit semangka masih kulit semangka, kulit jeruk masih kulit jeruk, jadi betul-betul nggak terkompos. Karena apa? Terlalu padat. Udara nggak bisa masuk, bakteri nggak bisa mengolah. Karena itu kan kita butuh udara untuk kemudian mengolah sabun organiknya. Nah, ya udah akhirnya saya sarankan saran saya sih gali lubang organik aja, udah kubur tuh semua sisi sampah itu ke dalam tanah, selesai. Kita mulai dari awal lagi pakai komposter yang saya bawakan. Jadi itu yang kemudian saya sarankan ke adik kelas saya. Jadi begitu Kak Pani. Jadi perlu dialokasikan waktu dan mental. Nggak apa-apa Kak, karena ini akan menjadi sebuah solusi yang akan baik ke depannya. Baik buat si komposnya, tentu baik buat keluarga kakak gitu. Karena nanti kalau kakak kan selalu menghasilkan sisa bahan organik kan, terus nanti mau dikemanain sisa bahan organiknya? Oke, mungkin punya kompos pot dan sebagainya, tapi si kompos bag ini, ibaratnya suatu hari kakak biarin
terus dia robek gitu ya, hancur karena dimakan usia dan sebagainya, ujung-ujungnya kan ketemu dia lagi kan. Nah, kakak tinggal memilih mau ngolahnya hari ini atau dalam waktu dekat atau kemudian nanti-nanti, sama aja kan. Kalau saran saya malah kalau nanti-nanti lebih nggak enak lagi. Oke, jangan lupa difoto, diproses apa di foto prosesnya supaya kemudian kita bisa sama-sama menyemangati, semangat Kak Pani dan suami untuk kemudian membongkar komposternya. Oke, Kak Desma, ada info nggak Kak kalau di daerah Jambi tempat jual wadah komposter? Nah, saya jujur saja ketika saya cek di toko, coba cek toko online ya Kak. Di sekitaran Jambi ada nggak kemudian yang menyediakan? Karena memang komposter ini adalah sebuah hal yang sebetulnya ibaratnya kalau Kak Desma punya akses ke teman-teman tukang gitu ya, kakak bisa modifikasi Kak pakai ember. Ya, jadi ember-ember bekas cat itu bisa dibikin model tumpuk dan sebagainya. Tips-tipsnya sudah banyak di channel YouTube. Nanti saya juga punya tips untuk kemudian mengolah katakanlah ember bekas menjadi komposter. Saya ada tipsnya, nanti saya bisa share videonya. Jadi saya sih menyarankan kakak memodifikasi katakanlah bahan-bahan yang ada di sekitar kakak. Tapi kalau misalnya ada, ya bagus banget. Tapi kalau nggak ada, ya paling kakak mencarinya di Pulau Jawa ya gitu. Saya sih sebetulnya bisa menyediakan, tapi masih butuh waktu karena saya nggak ready stock. Jadi saya biasanya ya begitu pesen, ya nanti kemudian mungkin ya karena dengan situasi dan kondisi saya sekarang mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu sampai kemudian komposternya jadi. Jadi betul-betul handmade. Saya ngolah tong air itu yang warna biru itu, kemudian saya modifikasi untuk kemudian menjadi sebuah komposter. Nah, itu butuh waktu kalau pesannya di saya. Tapi kalau kemudian saya sih sangat menyarankan kakak modifikasi katakanlah ember bekas atau kemudian ember cat atau tong-tong yang ada di sekitar kakak dan sebagainya untuk kemudian disulap menjadi komposter. Nanti saya sharekan tips-tipsnya. Lalu kemudian mungkin kakak bisa tanya ke tukang di dekat rumah kakak, bisa nggak bikin kayak begini gitu. Harusnya sih bisa karena sangat mudah kok sebetulnya kalau sudah tahu prinsipnya. Begitu ya Kak Desma ya. Jadi dan tentunya sebelum komposternya tiba, Kak Desma perlu memikirkan kira-kira metode apa ya yang bisa dipikirkan, yang bisa dilakukan sebelum komposternya datang. Ya, jadi salah satu katakanlah tantangannya teman-teman yang pengen pakai komposter menunda ngompos. Jadi komposternya belum datang, terus gimana? Ya udah masih buang sampah ke tempatnya kayak biasa, ya jangan dong gitu. Maksudnya kita udah belajar nih, kita udah punya mindset bahwa yang menjadi goal utama kita adalah bagaimana sisa bahan organik kita supaya kemudian tidak terbuang di TPS-TPA, ya maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sip, mantap Kak. Mantap pakai kompos pot, amat sangat direkomendasikan. Silakan ya. Jadi apalagi kalau saya nggak tahu kalau di Jambi mungkin lahannya masih cukup luas gitu ya, Kak bisa pakai lubang organik dan sebagainya. Thank you Kak Desma. Jadi saran saya itu Kak, jadi bahkan misalnya ada botol air mineral bekas saja bisa kita gunakan untuk jadi komposter kalau memang mau dapat pupuk cairnya. Tapi bisa juga kan botol-botol ember-ember katakanlah botol-botol air mineral yang besar-besar 19 liter itu bisa kita jadikan kompos pot lagi gitu ya. Untuk kemudian dibelah lah, dibolongin dan sebagainya. Ya Kak, jadi sebelum datang, andai kata nggak ketemu, maka yuk kita gunakan metode apa yang ada di sekitar kita supaya kemudian tetap bisa berjalan proses composting. Karena jangan sampai ditunda-tunda, karena kita nyampah terus. Kecuali kita bisa sehari, saya sehari ini nggak ngeluarin sampah organik. Canggih sekali Anda. Ya, pasti selalu ada sampah lagi. Makan buah aja ada kulitnya, ya nggak? Nyeplok telur aja ada kulitnya, ya nyuci beras ada air berasnya dan sebagainya. Kita pasti selalu menghasilkan sampah organik teman-teman semua. Karena itu yuk kita bertanggung jawab terhadap sampah kita. Thank you Kak Desma untuk semangatnya. Ya, saya tunggu ya foto-foto prosesnya, baik foto mungkin kakak lagi proses mengolah komposter atau kemudian lagi proses kompos pot. Saya tunggu foto-fotonya supaya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Kak Desma, Kak Pani. Ini masih ada Kak Eva nih. Kak Eva gimana ceritanya proses ngompostingnya atau ada hal yang mau disampaikan mungkin? Saya berikan kesempatan, kita masih punya waktu.
Tes cek Kak Eva bisa open mic. Nah, gimana? Halo Kak Dito. Ya, halo, gimana? Saya mau nanya, ya. Untuk pembuatan mall itu, misalnya air cucian beras yang hari ini, kan besok masih ada lagi tuh air cucian beras tiap kali nyuci. Itu boleh digabung atau harus dipisah botolnya? Nah, itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya jawab dulu, boleh digabung. Ya, jadi misalnya Kakak, ini saya pakai ilustrasi gambar ya Kak, biar lebih kebayang aja ya. Jadi misalnya ini botol kita nih. Botolnya biasanya ukurannya 1,5 liter kan ya. Katakanlah di botolnya 1,5 liter. Nah, terus kemudian air beras cucian pertama. Kalau saya malah biasanya cucian pertama beras itu nggak terlalu kental Kak. Jadi misalnya apa ya? Kalau misalnya ini wadah buat cuci beras, saya ini berasnya gitu ya, berasnya di sini, airnya itu betul-betul ya mepet lah gitu ya. Jadi nggak sampai di atas ini enggak gitu ya. Jadi betul-betul di sini aja. Nah, kenapa? Saya pengen dapat kekentalannya. Itu saya remes-remes, saya cuci-cuci apa segala macam, sehingga saya selalu dapat air cucian beras pertama yang kental. Karena apa? Semakin kental air cucian beras, semakin berpotensi untuk menghasilkan si mol yang lebih berkualitas gitu ya, lebih padat si molnya itu. Katakanlah hari pertama kita baru dapat segini nih, Kak Eva, nggak apa-apa. Lalu kemudian apakah sudah dimasukkan gula? Saran saya sudah dimasukin, Kak. Jadi di hari pertama sudah masukkan 1 sendok makan gula. Padahal memang airnya kan belum sampai 1,5 liter, nggak apa-apa Kak. Masukin aja. Lalu kemudian hari kedua udah jadi segini. Hari ketiga jadi segini. Hari keempat ke segini. Hari kelima segini. Nah, katakanlah dalam waktu 5 hari botolnya penuh. Lalu dihitungnya mulai kapan? Kakak bisa mulai hitung dari sejak hari kelima ini. Ya, kalau mau dihitung 14 hari. Tetapi ada sebuah catatan, kalau sudah keburu kepengen ngompos, langsung pakai aja Kak. Ibaratnya si air beras dan gula ini, kalaupun dia hanya terinap semalam, itu sudah mulai menghasilkan menghasilkan mikroorganisme lokal. Ketimbang kita ngompos tanpa ada campuran air beras dan gula sama sekali. Jadi ibaratnya mungkin bakterinya kurang banyak, ya udah kita keceretin aja di kompos kita, di sisa bahan organik kita, maka nanti mikroorganismenya itu yang akan tumbuh di dalam kompos kita. Ya, lalu nanti yang lainnya gimana? Ya udah lanjutin aja Kak. Kalau saya tuh malah biasanya ya betul, nanti kalau sudah penuh, nanti tinggal kita siapkan botol kedua gitu ya, botol kedua di sini. Ya udah, nanti kita tinggal kemudian isi lagi, begitu terus sampai kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu Kak Eva, bisa terbayang? Bisa Kak Andito, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Kak Eva? Mumpung kita ketemu nih ngobrol-ngobrol di sini. Belum ya? Oke. Berarti sekarang saya tinggal tunggu prakteknya ya teman-teman semua, Kak Eva, Kak Desma, Kak Pani, dan semua teman-teman yang menyimak tayangan ini langsung dipraktekkan, karena saya lagi composting adalah ilmu praktek. Dan karena ini adalah program belajar, saya sangat menyarankan teman-teman katakanlah tidak perlu merasa metodenya sederhana atau gitu-gitu aja, ini mah nggak usah di-sharingkan justru teman-teman. Karena sekarang adalah waktunya belajar, maka sangat ditunggu aksi dan laporannya. Supaya apa? Bisa mendapatkan feedback secara langsung. Karena kan memang grup WhatsApp kita terbatas ya, hanya 4 minggu saja, karena memang ya lebih ke kapasitas handphone saya sih ya. Karena kalau sampai 30 batch ada semua, wah nanti tidak efektif biasanya. Jadi lebih baik kita efektifkan selama sebulan ini, kemudian teman-teman silakan praktek. Nanti setelah sebulan grupnya dibubarkan, kalau misalkan mau konsultasi pun japri aja teman-teman semua. Selama nomor saya nggak ganti, selama akun Instagram saya nggak ganti, silakan teman-teman bisa langsung kontak saya melalui media sosial yang ada. Begitu teman-teman semua, silakan ada yang mau disampaikan lagi, Kak Pandi, Kak Desma, Kak Eva. Kalau misalkan memang sudah cukup, maka kita punya grup WhatsApp sekali lagi untuk teman-teman bisa berbagi, bisa sharing, bisa bertanya segala keseruan yang ada di dalam keseharian composting teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf lahir batin kalau
di dalam pelayanan saya, di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, kekhilafan dan kekurangan itu datangnya dari saya, segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kita semua. Semoga kemudian kita diberkati, kita diperkenankan menjadi bagian dari manusia-manusia yang berkontribusi positif terhadap tempat tinggal kita. Saya suka memberi ilustrasi seperti ini, teman-teman. Ibaratnya nih, Kak Desma gitu ya, Kak Eva atau Kak Pani ini punya kos-kosan. Ya, kos-kosan 20 pintu ya. Kos-kosan 20 pintu, kakak-kakak semua ini sebagai ibu kosnya. Kemudian kakak memperhatikan bahwa dari semua penghuni kos, ini ada satu orang yang kemudian setiap pagi dia nyapu, bukan hanya kamarnya, tetapi selasar dia sapu. Terus kemudian dia nyapu halaman. Nggak disuruh, nggak diminta, dia nyapu aja. Karena apa? Dia senang dengan kebersihan. Dia ingin menjaga tempat tinggalnya menjadi lebih rapi, lebih baik. Karena dia suka kebersihan. Jadi karena dia nyapu, dia bersih segala macam. Dan itu dia lakukan secara konsisten setiap hari. Dan ada di dalam perhatian kakak. Kira-kira, nih ya, kakak-kakak semua, sebagai yang punya kos-kosan, suatu hari terima rezeki lebih. Misal, ada kue lebaran yang lebih gitu ya, atau kemudian kakak dapat kiriman makanan dan kemudian tidak habis. Kira-kira siapa ya dari sekian anak kos ini yang akan kakak panggil terlebih dahulu, yang akan kakak samperin ke kamarnya untuk, ini ada makanan lebih nih buat kamu? Kira-kira siapa? Pasti mereka-mereka yang punya perhatian terhadap tempat tinggalnya. Setuju? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau kita mencoba atau kita kemudian sudah meniatkan dan bahkan melakukan untuk menjaga tempat tinggal kita, katakanlah isu sekarang adalah kita belajar tentang sampah dan kita mengupayakan melalui yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Kira-kira yang punya bumi ini, yang punya alam semesta ini melihat kita sebagai apa? Seperti apa? Kurang lebih seperti itu kan. Wah, ini Kak Eva, Kak Desma, sama Kak Pani sudah mau menjaga lingkungan nih dengan mengolah sisa bahan organik dan kemudian mengolahnya sendiri, sehingga nggak nambah parah tuh bumi tempat tinggalnya karena apa yang sudah dilakukan. Saya tambah ekstra rezeki deh, saya top up deh rezekinya, kemudian bisa lewat tempat-tempat yang lain. Minimal apa Kak? Rezeki kesehatan. Itu sudah yang paling paripurna, yang paling luar biasa ya kakak-kakak semua. Jadi mudah-mudahan kakak semua tetap konsisten, tetap bersemangat untuk melakukan proses composting. Kita temani prosesnya selama 4 minggu ke depan. Silakan teman-teman semua berproses dan berpraktek. Saya pun sampai hari ini masih praktek, teman-teman semua. Tadi pagi habis olahraga pagi saya ngompos lagi ya. Saya ngompos lagi menggunakan magobok saya. Saya tuangkan semua sisa berorganik saya ke dalam magot saya, dan teman-teman tahu sampah saya yang kemarin saya masukkan di sana udah gelap semua. Luar biasa memang magot itu. Ya, begitulah teman-teman semua. Jadi, kapan nih semangat? Begitu mental siap, langsung eksekusi aja, Kak. Nggak usah kebanyakan mikir. sama Kak suaminya, semoga kemudian bisa menjadi sebuah hal yang menarik. Karena bisa jadi, saya sih membayangkan akan ada harta karun di dalam kompos bag Anda. Ada kompos-kompos yang sudah sangat siap untuk digunakan di lingkungan Anda. Semangat, Kak Pani. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp, teman-teman semua, Kak Eva, Kak Desma, dan semuanya, terima kasih untuk hadirannya. Semoga selalu sehat, sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Selain itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Terima kasih, Kak Eva, Kak Desma, Kak Desma. Sehat-sehat.